Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Sparta, selaku dosen pengajar mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi hari ini. Kami dari kelas AK31, dari kelompok 1, menggunakan referensi buku Intermediate Accounting IFRS Edition edisi 3. Dengan saya, Risma Sofiana Arianti dengan NIM 2024 12 12 001 dan teman-teman Saya Nala Zahra dengan NIM 2024 12 11 001. Saya Mutiara Zahra dengan NIM 2024 12 11 025. semoga presentasi kami dapat dipahami dengan baik. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Secara sederhana, SIA adalah sistem yang membantu kita untuk mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan data transaksi keuangan. Sistem ini sangat penting karena tujuannya adalah menyediakan informasi yang relevan dan juga akurat, baik untuk pihak internal seperti manajemen maupun eksternal seperti investor ataupun pemerintah. Dengan SIA, perusahaan bisa mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat karena datanya jelas dan terstruktur. Misalnya, saat ingin membuka cabang baru, manajemen bisa melihat laporan keuangan yang sudah diproses oleh sistem ini untuk menilai kelayakan. Jadi, SIA bukan hanya alat teknis, tapi juga fondasi penting dalam pengambilan keputusan strategis. Variasi sistem akuntansi antar perusahaan terjadi karena setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, jenis bisnis dan transaksi yang dijalankan tentu mempengaruhi sistem yang dibutuhkan. Perusahaan jasa akan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan perusahaan manufaktur. Ukuran perusahaan juga berperan. Semakin besar perusahaan, biasanya semakin kompleks sistem akuntansinya. Volume data yang ditangani pun turut menentukan, karena perusahaan dengan transaksi harian yang tinggi memerlukan sistem yang lebih otomatis dan efisien. Selain itu, kebutuhan informasi dari manajemen dan pihak eksternal seperti investor ataupun regulator juga mempengaruhi bentuk sistem yang digunakan. Jadi, tidak ada satu sistem yang cocok untuk semuanya. Harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing perusahaan. Perusahaan saat ini mulai kembali menekankan pentingnya sistem akuntansi, bukan hanya sebagai alat pencatatan, tapi sebagai fondasi untuk pengambilan keputusan yang tepat. Sistem akuntansi yang baik membantu memastikan bahwa laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya, bukan sekedar angka di atas kertas. Keandalan laporan keuangan sangat penting, terutama ketika perusahaan berhadapan dengan investor, auditor, ataupun regulator. Kalau datanya tidak akurat, bisa menimbulkan risiko yang besar, baik secara finansial maupun reputasi. Karena itu, fokus terhadap sistem akuntansi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan strategis agar perusahaan tetap transparan, kredibel, dan siap menghadapi tantangan bisnis. Sistem akuntansi yang baik bukan hanya mencatat transaksi, tapi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang dibutuhkan oleh manajemen. Misalnya, berapa jumlah dan jenis utang yang belum dibayarkan? Informasi ini sungguh krusial untuk mengelola kewajiban perusahaan secara tepat waktu.
Lalu sistem juga bisa menunjukkan perbandingan penjualan antar periode, sehingga kita bisa melihat tren dan mengevaluasi strategi pemasaran. Selain itu, sistem akuntansi membantu mengidentifikasi aset yang dimiliki perusahaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Dan tentu saja, arus kas masuk dan keluar ini adalah indikator vital untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan yang kita miliki. Dengan semua informasi ini, manajemen bisa mengambil keputusan yang lebih akurat dan terukur. Evaluasi kinerja dan strategi perusahaan sangat bergantung pada data akuntansi yang akurat. Dari sini, kita bisa melihat apakah perusahaan memperoleh laba atau justru mengalami kerugian. Informasi ini penting untuk menilai efektivitas strategi yang sedang kita jalankan. Selain itu, sistem akuntansi membantu mengidentifikasi divisi ataupun produk mana yang merugi, sehingga manajemen bisa mengambil tindakan korektif lebih cepat. Kita juga bisa menilai potensi peningkatan dividen, yang tentunya menjadi perhatian bagi para pemegang saham. Dan yang tak kalah penting, sistem ini menunjukkan tingkat pengambilan atas aset bersih sebagai indikator efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan. Semua poin ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi bisnis ke depannya. Sistem akuntansi yang efisien memberikan banyak manfaat nyatanya bagi perusahaan. Salah satunya adalah menyediakan data yang mendukung pengambilan keputusan, baik untuk operasional harian maupun strategi jangka panjang. Dengan data yang akurat dan mudah diakses, manajemen bisa lebih cepat merespon perubahan kondisi bisnis. Sistem ini juga bermanfaat untuk semua jenis perusahaan. Tidak hanya yang besar, bahkan usaha kecil sekalipun bisa mendapat keuntungan dari laporan keuangan yang rapi dan juga transparan. Efisiensi ini dalam pencatatan dan pelaporan membantu mengurangi kesalahan, meningkatkan akurasi, dan memperkuat kepercayaan dari pihak eksternal seperti investor ataupun auditor. Jadi, sistem akuntansi yang efisien bukan hanya soal teknis, tapi juga soal membangun fondasi keuangan yang sehat. Akuntansi keuangan memiliki peran penting dalam mencatat dan memahami aktivitas bisnis. Prosesnya dimulai dari mengidentifikasi bisnis ataupun transaksi, lalu mencatat, mengklasifikasikan, hingga menginterpretasikan data yang terjadi dalam perusahaan. Semua tahapan ini membantu menghasilkan laporan yang baik, bisa digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami istilah-istilah dasar dalam akuntansi. Tanpa pemahaman yang cukup, data yang dikumpulkan bisa salah tafsir atau bahkan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Istilah seperti aset, liabilitas, pendapatan, dan beban bukan hanya kata teknis, tapi kunci untuk membaca kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Dalam akuntansi, kita sering mendengar istilah peristiwa dan juga transaksi, tapi keduanya punya makna yang berbeda. Peristiwa adalah kejadian yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, bisa berupa aset, liabilitas, ataupun ekuitas. Peristiwa ini bisa berasal dari dalam perusahaan seperti penyusutan aset, ataupun dari luar perusahaan seperti perubahan nilai tukar. Sementara itu, transaksi adalah jenis peristiwa yang melibatkan pertukaran antara dua pihak atau lebih. Contohnya, saat perusahaan membeli bahan baku dari supplier, itu adalah transaksi karena adanya pertukaran antara barang dan juga uang. Memahami perbedaan ini penting agar kita bisa mencatat dan menganalisis laporan keuangan dengan lebih tepat dan sesuai standar.
Dalam istilah akuntansi, akun merujuk pada pencatatan sistematis yang menunjukkan bagaimana suatu transaksi mempengaruhi elemen keuangan perusahaan. Setiap akun punya peran masing-masing, dan secara umum dibagi menjadi dua jenis, akun real dan juga akun nominal. Akun real atau akun permanen mencakup aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Akun-akun ini muncul di laporan posisi keuangan dan terus akan berlanjut dari satu periode ke periode berikutnya. Sementara itu, akun nominal bersifat sementara seperti pendapatan, beban, dan dividen. Akun-akun ini muncul di laporan laba rugi dan akan ditutup sebagai akhir periode. Memahami perbedaan ini penting agar kita bisa menyusun laporan keuangan dengan benar dan sesuai standar. Buku besar adalah kumpulan semua akun yang digunakan perusahaan untuk mencatat aktivitas keuangan. Di dalamnya, kita bisa melihat bagaimana setiap transaksi mempengaruhi posisi keuangan secara keseluruhan. Untuk akun-akun tertentu yang butuh rincian lebih detail, digunakan buku besar pembantu. Misalnya, untuk mencatat piutang pelanggan secara individual. Sebelum data dimasukkan ke dalam buku besar, transaksi dicatat terlebih dahulu di jurnal. Jurnal ini disebut juga buku entry asli, karena disinilah pencatatan pertama kali dilakukan. Proses mencatat transaksi ke jurnal disebut penjurnalan, dan ini harus dilakukan secara sistematis agar informasi yang masuk ke buku besar benar-benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Semua tahapan ini penting agar laporan keuangan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan. Pemindahan atau posting adalah proses memindahkan data transaksi dari jurnal ke buku besar. Ini penting, karena buku besar adalah tempat kita melihat dampak transaksi terhadap masing-masing akun secara keseluruhan. Setelah semua data dipindahkan, kita bisa menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar akun beserta saldonya yang digunakan untuk memastikan bahwa pencatatan sudah seimbang antara debit dan juga kredit. Ada beberapa jenis neraca saldo, seperti neraca saldo disesuaikan yang mencerminkan perubahan setelah penyesuaian, dan neraca saldo pasca penutupan yang disusun setelah akun nominal ditutup. Semua ini membantu memastikan laporan keuangan benar-benar akurat dan siap dianalisis. Entry penyesuaian di akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa semua transaksi sudah tercatat sesuai dengan prinsip akrual. Artinya, pendapatan dan beban harus diakui pada saat terjadinya, bukan hanya ketika kas diterima atau dibayarkan. Ini penting agar laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi yang aktual. Setelah itu, kita masuk ke tahap jurnal penutup. Di sini, akun-akun nominal seperti pendapatan dan beban akan ditutup, dan hasil akhirnya, baik laba maupun rugi, akan dipindahkan ke akun ekuitas. Proses ini membantu memisahkan aktivitas keuangan antar periode, sehingga kita bisa memulai periode berikutnya dengan saldo yang masih bersih dan siap untuk pencatatan baru. Laporan keuangan terdiri dari 4 jenis utama, yang masing-masing mempunyai fungsi penting. Laporan posisi keuangan menunjukkan kondisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan di akhir periode. Ini membantu kita melihat seberapa sehat struktur keuangan perusahaan saat ini. Laporan laba rugi mencerminkan kinerja operasional selama periode tertentu. Apakah perusahaan menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian? Lalu, ada laporan arus kas yang menjelaskan bagaimana kas digunakan dan diperoleh dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Terakhir, ada laporan laba ditahan
menunjukkan perubahan saldo laba yang tidak dibagikan sebagai dividen, dan biasanya digunakan untuk ekspansi atau kebutuhan internal lainnya. Keempat, laporan ini saling melengkapi dan memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi perusahaan. Debit dan kredit adalah dua sisi penting dalam pencatatan transaksi keuangan. Debit berada di sisi kiri akun, sedangkan kredit di sisi kanan. Tapi perlu diingat, istilah ini tidak selalu berarti naik atau turun. Yang penting adalah posisi pencatatannya sesuai dengan jenis akun yang digunakan. Misalnya, saat perusahaan membeli perlengkapan secara tunai, akun perlengkapan akan bertambah di sisi debit, sementara kas berkurang di sisi kredit. Jika total debit lebih besar daripada kredit, maka disebut saldo debit. Sebaliknya, jika total kredit lebih besar, maka disebut saldo kredit. Memahami konsep ini sangat penting agar pencatatan tetap konsisten dan laporan keuangannya bisa disusun dengan benar. Penempatan debit di sisi kiri dan kredit di sisi kanan adalah kebiasaan yang sudah menjadi standar global. Ulang. Debit dan kredit adalah dua sisi penting dalam pencatatan. Debit dan kredit adalah dua sisi penting dalam pencatatan transaksi keuangan. Debit berada di sisi kiri akun, sedangkan kredit di sisi kanan. Tapi perlu diingat, istilah ini tidak selalu berarti naik ataupun turun. Yang penting adalah posisi pencatatannya sesuai dengan jenis akun yang digunakan. Misalnya, saat perusahaan membeli perlengkapan secara tunai, akun perlengkapan akan bertambah di sisi debit, sementara kas akan berkurang di sisi kredit. Jika total debit lebih besar daripada kredit, maka disebut saldo debit. Sebaliknya, jika total kredit lebih besar, maka disebut saldo kredit. Memahami konsep ini sangat penting agar pencatatan tetap konsisten dan laporan keuangan bisa disusun dengan benar. Penempatan debit di sisi kiri dan kredit di sisi kanan adalah kebiasaan yang sudah menjadi standar global dalam dunia akuntansi. Ini bukan sekedar aturan teknis, tapi konvensi yang disepakati secara universal. Mirip seperti aturan lalu lintas yang berlaku di berbagai negara, dengan mengikuti standar ini, proses pencatatan menjadi konsisten dan mudah dipahami oleh siapapun yang membaca laporan keuangan. Kebiasaan ini berlaku untuk semua jenis akun, baik itu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, maupun beban. Jadi meskipun jenis transaksinya berbeda-beda, posisi pencatatannya tetap mengikuti prinsip yang sama. Hal ini sangat membantu dalam menjaga keteraturan dan keakuratan sistem akuntansi perusahaan. Sistem pencatatan berpasangan adalah dasar dari akuntansi modern. Setiap transaksi dicatat secara ganda, yaitu di sisi debit dan juga kredit, agar keseimbangannya tetap terjaga. Prinsip ini disebut juga pembukuan berpasangan, dan tujuannya bukan hanya untuk mencatat, tapi juga untuk memastikan keakuratan data. Dengan mencatat dua sisi dari setiap transaksi, kita bisa melihat dampaknya terhadap berbagai akun secara logis dan sistematis. Misalnya, saat perusahaan menerima kas dari penjualan, kas bertambah di debit, dan pendapatan dicatat di kredit. Total debit dan kredit harus selalu sama, dan jika tidak, itu jadi sinyal bahwa ada kesalahan pencatatan yang perlu ditelusuri. Sistem ini membantu menjaga integritas
laporan keuangan. Panduan dasar pencatatan ini membantu kita memahami bagaimana transaksi mempengaruhi berbagai jenis akun. Misalnya, aset bertambah, pencatatannya dilakukan di sisi debit. Tapi kalau aset berkurang, maka dicatat di sisi kredit. Sebaliknya untuk liabilitas dan juga ekuitas, kenaikan dicatat di sisi kredit dan penurunan di sisi debit. Pendapatan juga dicatat di sisi kredit saat meningkat, sedangkan beban dan price dicatat di debit karena sifatnya mengurangi ekuitas. Modal dan laba ditahan mengikuti pola ekuitas, yaitu kenaikan di kredit dan penurunan di debit. Dengan memahami pola ini, kita bisa mencatat transaksi dengan konsisten dan menjaga keseimbangan antara debit dan juga kredit dalam laporan keuangan. Persamaan dasar akuntansi adalah fondasi dari sistem pencatatan berpasangan. Dalam setiap transaksi, jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Prinsip ini menjaga keseimbangan antara tiga elemen utama, aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Kalau kita bayangkan, seperti timbangan, sisi kiri dan kanan harus seimbang agar laporan keuangan tetap valid. Misalnya, saat perusahaan membeli perlengkapan secara tunai, aset perlengkapan bertambah dan kas berkurang. Dua akun itu yang saling mengimbangi. Persamaan ini membantu kita memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan logis dan akurat. Dengan memahami struktur ini, kita bisa membaca dan menyusun laporan keuangan dengan lebih percaya diri. Persamaan akuntansi yang diperluas membantu kita memahami bagaimana setiap jenis akun dipengaruhi oleh pencatatan debit dan kredit. Misalnya, aset akan bertambah jika dicatat di debit dan akan berkurang jika dicatat di kredit. Sebaliknya, liabilitas dan ekuitas justru bertambah di sisi kredit dan berkurang di debit. Pendapatan juga meningkat saat dicatat di kredit, sementara beban dan drawing bertambah di sisi debit. Pola ini penting karena menjaga keseimbangan dalam sistem pencatatan berpasangan. Dengan mengikuti aturan ini, kita bisa memastikan bahwa total debit selalu sama dengan total kredit, sehingga laporan keuangan tetap akurat dan dapat dipercaya. Setiap kali transaksi terjadi, elemen dalam persamaan akuntansi akan berubah, baik itu aset, liabilitas, maupun ekuitas. Tapi yang menarik, meskipun komponennya bergerak, struktur dasar persamaannya tetap sama. Aset harus selalu sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Ini adalah prinsip keseimbangan yang menjadi fondasi dari sistem akuntansi. Misalnya, saat perusahaan menerima investasi dari pemilik, aset bertambah karena kas masuk, dan ekuitas juga naik karena modal bertambah. Atau ketika perusahaan membayar utang, kas berkurang dan liabilitas juga turun. Semua perubahan ini menjaga keseimbangan persamaan. Dengan memahami pola ini, kita bisa menelusuri dampak setiap transaksi secara logis dan juga akurat. Setiap transaksi yang terjadi dalam bisnis akan mengubah elemen-elemen dalam persamaan akuntansi, yaitu aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Misalnya, saat pemilik menginvestasikan $40.000 sebagai modal, maka aset bertambah dan ekuitas juga naik sebesar jumlah yang sama. Ini menunjukkan adanya peningkatan sumber daya dan kepemilikan perusahaan. Ketika perusahaan membayar biaya administrasi sebesar $500, kas sebagai aset berkurang. Dan karena ia merupakan beban, ekuitas juga ikut turun. Lalu, saat membeli peralatan kantor senilai $5.000 dengan surat utang, aset bertambah karena ada peralatan baru. Dan liabilitas juga naik karena ada kewajiban yang harus kita bayar. Terakhir, ada perusahaan saat perusahaan menerima $4.000 dari jasa yang diberikan, kas bertambah dan ekuitas meningkat karena pendapatan masuk. Semua transaksi ini tetap menjaga keseimbangan dalam persamaan dasar akuntansi.
Melunasi kewajiban jangka pendek sebesar $7.000 akan mengurangi jumlah aset dan liabilitas secara bersamaan. Kas berkurang karena pembayaran dilakukan dan utang juga turun karena kewajiban telah diselesaikan. Ini tidak mempengaruhi ekuitas, tapi tetap menjaga keseimbangan dalam persamaan akuntansi. Ketika perusahaan menyatakan dividen tunai sebesar $5.000, aset berkurang karena kas akan dikeluarkan, dan ekuitas juga turun karena dividen merupakan distribusi laba kepada pemilik. Lalu saat kewajiban tidak lancar sebesar $80.000 diubah menjadi saham biasa, liabilitas berkurang dan ekuitas meningkat. Ini menunjukkan bahwa utang jangka panjang dialihkan menjadi kepemilikan tanpa mengubah jumlah aset. Semua transaksi ini memperlihatkan bagaimana elemen-elemen dalam persamaan akuntansi saling terkait dan tetap seimbang. Pembayaran tunai sebesar $16.000 untuk mobil pengiriman akan mempengaruhi komposisi aset, tapi tidak mengubah totalnya. Di satu sisi, kas sebagai aset berkurang karena dana dikeluarkan. Di sisi lain, kendaraan sebagai aset tetap bertambah dengan nilai yang sama. Jadi, meskipun jenis aset berubah, jumlah totalnya tetap seimbang. Transaksi ini tidak mempengaruhi liabilitas maupun ekuitas karena tidak melibatkan utang baru atau perubahan kepemilikan. Ini contoh yang bagus bagaimana persamaan akuntansi tetap terjaga. Meskipun ada pergeseran dalam struktur aset, prinsip keseimbangan ini penting untuk memastikan laporan keuangan tetap akurat dan bisa diandalkan. Laporan keuangan saling terhubung dan membentuk satu alur informasi yang utuh. Dimulai dari laporan laba rugi yang mencatat pendapatan dan beban selama periode tertentu. Lalu menghasilkan laba bersih. Laba bersih ini kemudian masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas, khususnya bagian laba ditahan. Di sana kita lihat bagaimana laba ditahan bertambah dari laba bersih. Kemudian dikurangi dengan dividen yang dibagikan kepada pemilik. Hasil akhirnya adalah saldo laba ditahan yang muncul di laporan posisi keuangan bersamaan dengan aset, liabilitas, dan modal saham. Penting untuk diingat, investasi dari pemilik bukanlah pendapatan, dan pembagian dividen bukanlah beban. Ini adalah transaksi ekuitas yang menunjukkan hubungan langsung antara kepemilikan dan hasil usaha perusahaan. Bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan mencerminkan kepemilikan perusahaan yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan. Modal saham berasal dari investasi pemilik, sedangkan laba ditahan adalah akumulasi keuntungan yang tidak dibagikan sebagai dividen. Setiap kali perusahaan memperoleh laba, nilainya akan menambah saldo laba ditahan, dan jika dividen dibayarkan, maka saldo tersebut akan berkurang. Penting untuk dipahami bahwa pendapatan bukan berasal dari investasi pemilik, dan dividen bukanlah beban operasional. Keduanya adalah bagian dari perubahan ekuitas dengan mencatat semua ini secara sistematis. Perusahaan bisa menunjukkan struktur kepemilikan yang jelas dan transparan dalam laporan keuangannya. Ini membantu pemilik dan pemangku kepentingan memahami bagaimana kinerja bisnis mempengaruhi nilai perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan mempengaruhi cara pencatatan ekuitas dalam laporan keuangan. Pada perusahaan perseorangan, investasi pemilik akan menambah akun modal, dan pendapatan juga langsung meningkatkan ekuitas. Sebaliknya, beban dan penarikan oleh pemilik akan mengurangi nilai ekuitas tersebut. Kalau kita bicarakan tentang kemitraan, prinsipnya mirip, tapi dicatat untuk masing-masing mitra. Setiap mitra punya akun ekuitas sendiri yang naik saat mereka berinvestasi atau saat bisnis menghasilkan laba, dan turun saat ada beban atau penarikan. Untuk korporasi,
Investasi pemilik dicatat sebagai modal saham dan laba bersih masuk ke laba ditahan. Dividen yang dibagikan akan mengurangi laba ditahan, bukan dicatat sebagai beban. Jadi, meskipun bentuk kepemilikannya berbeda, semua transaksi tetap mengikuti prinsip akuntansi yang menjaga keseimbangan dan transparansi. Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana transaksi yang mempengaruhi ekuitas bisa dikaitkan dengan klasifikasi akun nominal dan real, serta jenis kepemilikan bisnis. Akun nominal seperti pendapatan dan beban bersifat sementara karena akan ditutup di akhir periode dan mempengaruhi laba ditahan. Sementara itu, akun real seperti modal dan laba ditahan bersifat permanen dan tetap muncul di laporan posisi keuangan. Dalam perusahaan perseorangan, perubahan ekuitas dicatat melalui akun modal, pemilik, dan penarikan. Di kemitraan, masing-masing mitra punya akun ekuitas sendiri. Sedangkan di korporasi, perubahan ekuitas tercermin dalam akun saham biasa dan laba ditahan. Dengan memahami hubungan ini, kita bisa melihat bagaimana transaksi bisnis berdampak langsung pada struktur kepemilikan dalam laporan keuangan perusahaan. Oke, di sini aku akan menyampaikan materi the accounting cycle. The accounting cycle, the accounting cycle. Next, nah selanjutnya ada the accounting cycle. Di slide ini kita bisa lihat nih gambaran mengenai accounting cycle atau siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi ini adalah rangkaian langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk mencatat transaksi sampai menyusun laporan keuangan. Prosesnya ini dimulai dari pencatatan transaksi, penjurnalan, posting ke buku besar, sampai akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Nah, setelah itu ada tahap penutupan. Lalu kembali lagi ke awal periode berikutnya. Intinya siklus ini tuh memastikan semua transaksi tercatat rapi dan laporan keuangan bisa dipercaya gitu. Masih di next ya. Nah, next ada ilustrasi. Tapi nanti akan aku taruh contohnya ya. Kalau kita lihat ilustrasi 3.6, di sini itu sebenarnya dia tuh ngejelasin alur siklus akuntansi tadi. Perusahaan biasanya menggunakan prosedur ini untuk mencatat transaksi secara sistematis. Lalu hasil akhirnya dipakai untuk menyusun laporan keuangan. So, bisa dibilang ini adalah panduan dasar yang dipakai hampir semua perusahaan agar laporan yang dihasilkan konsisten dan bisa dibandingkan dari waktu ke waktu, gitu. Next. Oke, sekarang kita udah masuk ke Appendix 3A. Di sini itu kita kan ini cash basis accounting versus accrual basis accounting. Di sini kita bahas perbedaan cash basis accounting sama accrual basis accounting. Sebagian besar perusahaan itu pakainya akuntansi berbasis accrual. Jadi mereka tuh ngakuin pendapatan kalau kewajiban mereka udah terpenuhi dan beban diakui di periode saat terjadi. Intinya gak peduli uangnya udah diterima atau belum, udah dibayar atau belum. Jadi accrual tuh lebih fokus ke kapan transaksi ekonomi terjadi, bukan kapan cashnya masuk atau
keluar gitu. Next. Namun perusahaan kecil wajib pajak perorangan rata-rata menggunakan. Nah, ini. Kalau perusahaan kecil wajib pajak atau wajib pajak orang pribadi, biasanya mereka itu masih pakai basis kas. Nah, basis kas ini nyatet pendapatan cuman pas uangnya diterima dan beban cuma pas uangnya keluar. Jadi dia nyatetnya pas pendapatan pas uangnya diterima dan beban pas uang keluar gitu. Jadi benar-benar bergantung ke cash flow. Tapi kelemahannya basis kas ini itu mengabaikan dua prinsip penting, yaitu prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Karena itu laporan keuangan berbasis kas nggak sesuai sama IFRS gitu. Next. Nah ini kan ada ilustrasinya nih supaya lebih jelas, makanya ada contohnya nih. Misalnya kantor Eser tanda tangan kontrak bangun garasi seharga 22.000 euro. Bulan Januari mulai konstruksi. Keluar biaya kredit 18.000 euro. Garasi selesai di akhir Januari. Lalu dikirim ke pembelinya kan. Nah, bulan Februari baru menerima pembayaran 22.000 euro dari pelanggan. Dan bulan Maret, Eser bayar utangnya ke kreditur. Nah, dari sini kita bisa bandingin nih, apa bedanya laba bersih kalau pakai basis kas sama basis akrual. Next. Nah, kalau pakai basis kas, catatannya kayak gini nih. Januari, nggak ada penerimaan, cuma pengeluaran. Jadi Januari ini masih kosong. Februari baru ada penerimaan 22.000. Tapi nggak ada pengeluaran. Jadi kelihatan laba besarnya. Nah, Maret ada pengeluaran 18.000 euro. Jadi Februari nih tampaknya untung banget. Sementara Maret jadi turun. Padahal realitanya transaksi udah terjadi dari Januari. Ini nunjukin kelemahan basis kas yang terlalu bergantung ke arus uang masuk keluar gitu. Next. Oke. Nah, kalau akrual tuh beda nih. Pendapatan 22.000 euro diakui di bulan Januari pas garasi selesai diserahin. Meskipun cash belum diterima. Beban 18.000 euro juga diakui di Januari. Jadi, laba bersih Januari kelihatan nih 4.000 euro. Februari dan Maret 0. Karena transaksinya udah selesai di Januari. Nah, itu lebih mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Maksudnya kondisi ekonomi sebenarnya. Bukan cuma pergerakan cash aja. Tuh. Next. Appendix 3A. Nah, kalau digabung hasil akhirnya tuh sama-sama laba bersih totalnya 4.000 euro. Bedanya basis kas ini nyebarin ke bulan yang berbeda. Sedangkan akrual fokus ke bulan saat transaksi terjadi. Jadi poin pentingnya timing pengakuan pendapatan dan beban itu beda. Dan ini juga berpengaruh ke laporan posisi keuangan. Makanya ada dua ilustrasi lagi biar kita bisa lihat posisi keuangan kalau pakai kas dan kalau pakai accrual gitu.
Next. Nah, ini kalau basis kas Januari ini nggak ada kas sama sekali. Baru Februari baru ada 22.000 euro karena pelanggan baru bayar. Terus Maret berkurang nih 18.000 euro buat bayar hutang. Jadi sisanya 4.000 euro. Di laporan keuangannya tuh kelihatan simple. Total aset sama dengan cash. Ekuitas juga sama dengan cash. Tapi kalau kita lihat informasi soal piutang atau utang nggak kelihatan nih di sini. Gitu. Next. Nah, kalau akrual tuh lebih detail. Jadi Januari ada piutang 22.000 euro, sama beban utang usaha ada 18.000 euro. Jadi ekuitasnya ini kelihatan 4.000 euro di bulan Februari. Piutangnya berubah jadi cash. Maret, utang dibayar, cash berkurang. Jadi, laporan keuangannya tuh lebih lengkap. Ada aset, piutang, ada liabilitas, dan ada ekuitas. Ini tuh lebih mencerminkan posisi keuangan yang nyata. Next. Oke. Nah, dari slide tadi, jelas kelihatan basis kas nggak konsisten sama teori akuntansi. Misalnya, di Januari basis kas nggak ngakuin pendapatan dan aset. Padahal garasi udah diserahin, terus utang usaha juga diabaikan sampai Maret. Padahal seharusnya udah muncul Januari. Jadi basis kas ini bikin laporan misleading. Kayak equity Februari terlihat lebih tinggi dari kenyataannya gitu. Next. Jadi kesimpulannya basis kas melanggar konsep akrual yang mendasari laporan keuangan. Tetapi ada juga yang namanya basis kas yang dimodifikasi. Jadi ini tuh semacam campuran antara kas dan akrual. Biasanya dipakai oleh perusahaan kecil atau profesional kayak dokter, pengacara, konsultan, sampai bisnis retail dan pertanian. Jadi tetap ada fleksibilitasnya, tapi nggak seketat kas murni gitu. Next, conversion dulu. Selanjutnya ini ada conversion from cash basis to accrual basis. Kadang perusahaan tuh pingin ubah laporan dari basis kas ke accrual supaya bisa kasih informasi lebih lengkap ke investor atau kreditor. Contohnya, Dokter Liwan dapat penerimaan dari pasien 300 juta. Lalu ada biaya operasional 170 juta. Kalau cuma pakai kas, hasilnya penerimaan minus pengeluaran aja. Tapi kalau dikonversi ke akrual, kita juga catat piutang usaha, pendapatan yang belum diterima, dan beban yang masih harus dibayar. Jadi gambarnya ini tuh lebih jelas gitu. Nah, biasanya basis kas atau basis yang dimodifikasi atau basis yang dimodifikasi dipakai kalau perusahaannya itu punya karakteristik kayak gini nih. Satu, mereka tuh lebih fokus ke arus kas masuk keluar, misalnya sekelompok dokter. Nah, kedua, jumlah pengguna laporan keuangannya tuh terbatas, kayak bisnis kecil atau usaha keluarga.
gitu. Yang ketiga, operasinya itu masih sederhana dan jangka pendek. Tapi kalau perusahaan besar yang kompleks pasti lebih relevan pakai basis akrual biar laporannya tuh lebih akurat. Next, ini ada ilustrasi tambahan yang nunjukin data keuangan Dr. Liwan buat bantu konversi dari basis kas ke basis akrual. Kita bisa lihat nih akun-akun kayak piutang usaha, pendapatan diterima di muka, liabilitas akrual, dan beban dibayar di muka. Nah, angka-angka ini nantinya tuh dipakai buat nyesuaiin penerimaan kas supaya sesuai dengan prinsip-prinsip akrual gitu. Next. Nah, kalau kita mau ubah eh, penerimaan kas jadi pendapatan berbasis akrual, kita harus perhatiin piutang usaha. Misalnya, piutang awal tahun itu nunjukin pendapatan yang udah ditagih tapi diterima tahun sebelumnya. Jadi harus dikurangin. Sebaliknya, eh, begitupun sebaliknya, piutang akhir tahun itu menunjukkan pendapatan yang udah diakui tapi belum ditagih. Jadi harus ditambahin dulu. So, pendapatan akrual bukan sekedar kas yang diterima aja, tapi juga termasuk hak tagih yang udah ada. Nah, di sini tuh ada rumus konversinya. Jadi penerimaan kas dari pelanggan dikurangi piutang awal, lalu ditambah piutang akhir. Dari situ ketemu tuh angka pendapatan berbasis akrual. Jadi intinya kita sesuaikan penerimaan kas biar nunjukin pendapatan yang sebenarnya udah dihasilkan. Tuh. Nah, selain piutang, kita juga harus perhatiin pendapatan yang belum diperoleh atau unearned revenue. Misalnya, kalau di awal tahun ada uang yang diterima tapi jasanya belum diberikan, itu harus ditambah ke pendapatan kas karena belum diakui. Sedangkan kalau di akhir tahun masih ada unearned revenue, itu tuh harus dikurangin. Jadi adjustment ini tuh bikin pendapatan kita benar-benar sesuai gitu sama periode jasa yang diberikan. Rumusnya ini nih, kurang lebih sama. Tapi bedanya kita sesuai nih dengan akun unearned revenue. Jadi penerimaan kas ditambah unearned awal, terus dikurang unearned akhir. Hasilnya itulah pendapatan layanan berbasis akrual yang lebih tepat. Itu. Nah, kalau kita gabungin tadi piutang sama unearned revenue, kita bisa dapetin pendapatan akrual Dokter Liwan. Jadi tuh uang tunai yang diterima pasien nggak langsung kita anggap sebagai pendapatan. Tapi kita harus sesuaiin dulu nih. Hasil perhitungannya bakal kelihatan di ilustrasi berikut selanjutnya. Nah ini nih. Ini hasil konversinya. Dari kas 300.000 dikurangi piutang awal, terus ditambah piutang akhir, lalu disesuaikan dengan unearned revenue. Hasilnya ketemu nih, pendapatan berbasis akrual sebesar 293.000. Jadi pendapatan akrual tuh lebih akurat buat nunjukin jasa yang benar-benar udah diberikan. Atau udah kita kasih. So, ini operating expense computation. Sekarang kita geser ke beban operasional. Sama kayak pendapatan. Kas yang dibayar buat biaya operasional juga perlu disesuaikan. Misalnya,
Kalau ada beban dibayar di muka di awal tahun, itu bukan beban tahun berjalan. Jadi harus ditambah lagi ke kas. Nah, begitupun sebaliknya. Beban dibayar di muka di akhir tahun harus dikurangin karena itu biaya untuk periode berikutnya. Gitu. Jadi intinya pembayaran di muka itu nggak langsung diakui sebagai beban. Kalau berbasis akrual, kita akui beban sesuai periode terjadinya, bukan sesuai kapan uang keluar. Jadi, adjustment ini tuh bikin beban operasional lebih fair dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Ini nih rumus konversinya. Kas yang dibayar untuk beban operasional ditambah saldo awal prepaid expense, lalu dikurangi saldo akhir prepaid expense. Dari rumus ini, baru nih ketemu angka beban operasional berbasis accrual. Tuh. Next. Demikian pula liabilitas akhir. Nah, ya itu. Selain prepaid expense, kita juga harus lihat liabilitas akrual. Kalau ada utang beban di awal tahun, berarti itu beban yang harus dibayar sekarang. Jadi kita kurangi dari kas. Begitupun sebaliknya, kalau ada utang beban di akhir tahun, kita tambahin. Karena itu beban yang udah terjadi tapi belum siap untuk dibayar. Nah, ini tuh rumus buat liabilitas akrual. Kas yang dibayar untuk biaya operasional dikurangi saldo awal liabilitas akrual. Lalu ditambah saldo akhir liabilitas akrual, hasilnya adalah total beban operasional berbasis akrual. Jadi intinya tuh semua penyesuaian ini bikin laporan lebih akurat karena beban dan pendapatan dicatat sesuai periode terjadinya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke bagian operating expense computation atau perhitungan biaya operasional. Contoh yang dipakai di sini adalah praktik dokter gigi Dokter Liwan. Jadi tujuannya adalah mengonversi pembayaran tunai yang dikeluarkan untuk biaya operasional menjadi biaya operasional dengan dasar akrual. Kenapa perlu dikonversi? Ya karena basis akrual ini tuh lebih akurat dalam mencatat biaya, yaitu ketika biaya benar-benar terjadi, bukan hanya saat uang keluar. Nah, aku bakal kasih lihat di slide berikut. Nih. Nah, di sini ada tabel konversi dari kas basis akrual, kas basis ke akrual basis. Contohnya, Dokter Liwan membayar biaya operasional tunai sebesar 170.000. Lalu ada penyesuaian seperti prepaid expense awal dan akhir, serta accurate liabilities awal dan akhir. Setelah dihitung, ternyata total biaya operasional berbasis akrual adalah 170.600. Jadi angka ini lebih mencerminkan biaya sebenarnya dalam periode tersebut. Tuh. Nah ini mohon maaf ya Pak bila gambarnya kurang jelas. Mungkin nanti saya akan cantumkan gambar aslinya di PDF. Nah, di sini
kalau dilihat dari ilustrasi 3A.12 ini, proses konversinya bisa juga diselesaikan dalam bentuk lembar kerja atau worksheet seperti table Excel ini. Jadi, semua penyesuaian mulai dari prepaid expense sampai accrued liabilities bisa langsung dihitung otomatis. Hal ini tuh memudahkan kita untuk mendapatkan biaya operasional berbasis accrual tanpa harus menghitung manual satu persatu. Jadi lebih praktis gitu. Terutama kalau jumlah transaksi sudah banyak. Nah, ini kita masuk ke Appendix 3B using reserving entries. Di slide ini kita itu bahas tentang reserving entries atau entry pembalik. Jadi entry pembalik ini biasanya digunakan untuk membalikan penyesuaian tertentu, khususnya pendapatan akrual dan beban akrual. Contohnya, di sini ada data gaji pada tanggal 24 Oktober. Perusahaan tuh membayar 4.000 untuk gaji yang sudah jatuh tempo dari tanggal 10 sampai 24 Oktober dengan entry pembalik. Pencatatan bisa lebih sederhana di periode berikutnya. Jadi akuntan nggak bingung apakah harus mencatat gaji itu 2 kali atau tidak. Intinya reserving entries ini dipakai untuk mempermudah pekerjaan akuntansi di awal periode baru. Gitu. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Tiara. Saya akan melanjutkan materi apa yang telah tadi Tiara sampaikan. Data yang kedua, pada tanggal 31 Oktober, jurnal penyesuaian, gaji dan upah yang telah dikeluarkan pada 25 Oktober dan 31 Oktober sebesar 1.200 yang akan dibayarkannya dalam daftar gaji 8 November. Data yang ketiga, 8 November, entry gaji dan upah selanjutnya. Membayar gaji dan upah sebesar 2.500. Dari jumlah ini, 1.200 dialokasikan untuk gaji dan upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Oktober. Dan 1.300 untuk gaji dan upah yang dibayarkannya untuk tanggal 1 November hingga 8 November. Berikut contoh entry perbandingan tersebut yang menunjukkan bahwa 3 entry pertama sama, terlepas dari apakah perusahaan tersebut menggunakan entry pembalik atau tidak. 2 entry terakhir yang berbeda. Entry pembalik pada tanggal 1 November menghilangkan saldo sebesar 1.200 dalam gaji dan upah yang harus dibayar, yang dibuat penyesuaian oleh entry penyesuaian pada tanggal 31 Oktober. Entry pembalik ini juga menciptakan saldo kredit sebesar 1.200 dalam akun beban dan gaji dan upah. Seperti yang sudah kita ketahui, akun beban biasanya tidak memiliki saldo kredit. Tetapi dalam kasus ini saldonya benar, karena perusahaan akan mendebitkan seluruh jumlah pembayaran gaji dan upah pertama pada periode akuntansi, baru ke beban gaji dan upah. Debit ini menghilangkan saldo kredit. Saldo debit yang dihasilkan dalam akun beban akan sama dengan beban gaji dan upah yang dikeluarkan pada periode akuntansi baru. Ketika perusahaan membuat entry pembalik, perusahaan akan mendebitkan seluruh pembayaran tunai ke beban akun beban terkait. Ini berarti bahwa pada tanggal 8 November atau setiap hari gajian, perusahaan akan mendebitkan beban gaji dan upah sebesar jumlah yang dibayarkan tanpa memperhatikan adanya gaji dan upah yang masih harus dibayar. Mengulang entry yang sama akan menyederhanakan proses pencatatan dalam sistem akuntansi. Illustration of reversing entries deferral. Penangguhan atau deferral adalah penundaan pengakuan pendapatan atau beban hingga periode akuntansi yang tepat, sesuai dengan prinsip akuntansi akrual. Semua penangguhan akan dicatat sebagai beban dibayar di muka atau pendapatan yang belum diterima.
Namun, dalam beberapa kasus, perusahaan mencatat penangguhan langsung dalam akun beban atau pendapatan. Ketika hal ini terjadi, perusahaan juga dapat membatalkan penangguhan. Nah, untuk mengilustrasikannya, penggunaan entry terbalik untuk biaya dibayar di muka, berikut contoh data transaksi dan penyesuaiannya. Data pertama, pada 10 Desember, entry awal, membeli perlengkapan senilai 20.000 dengan uang tunai. Data kedua, pada tanggal 31 Desember, jurnal penyesuaian. Ditetapkan bahwa persediaan sejumlah 5.000 tersedia. Lembar kerja mempermudah penyusunan laporan keuangan akhir periode karena memungkinkan perusahaan melakukan penyesuaian dan penutupan secara serentak dalam satu dokumen, bukan secara bertahap melalui jurnal. Hal ini akan mempercepat proses penyusunan karena perusahaan tidak perlu menunggu transaksi jurnal dan posting buku besar selesai untuk membuat laporan, sehingga laporan keuangan bisa disajikan lebih cepat dan juga akurat. Lembar kerja mempercepat laporan akhir periode dengan konsolidasi data, penyesuaian dan penutupan dalam dokumen, penyusunan laporan langsung, dan yang terakhir, fokus pada analisis. Nah, dengan demikian, lembar kerja, terutama yang elektronik, menjadi alat bantu yang sangat efisien untuk mempercepat siklus akuntansi akhir periode, memungkinkan perusahaan mendapatkan gambaran keuangan yang tepat waktu untuk mengambil keputusan. Perusahaan menggunakan lembar kerja baik format kertas, kolom, yang biasa disebut dengan neraca lajur, maupun spreadsheet komputer untuk merangkum dan menyesuaikan saldo akun, serta untuk memfasilitasi penyusunan laporan keuangan secara efisien sebelum periode akuntansi berakhir. Lembar kerja ini berfungsi sebagai dokumen pendukung yang membantu memeriksa akurasi data dan memastikan semua transaksi tercatat dengan benar dalam proses penyesuaian akun dan persiapan laporan akhir. Nah, lembar kerja ini itu alat bantu informal, bukan laporan keuangan resmi, yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyusun data sebelum membuat laporan keuangan yang sebenarnya, seperti neraca dan laporan laba rugi. Penggunaan lembar kerja memastikan semua detail akuntansi akhir periode telah dicatat dengan benar, sehingga memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan akhir akan akurat. Nah, berikut ilustrasi yang menyediakan kolom untuk neraca saldo pertama, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Trial balance column atau kolom neraca saldo. Lemari Shiner pada ilustrasi 3C.1 memperoleh data untuk neraca saldo dari saldo buku besarnya pada tanggal 31 Desember. Jumlah persediaan 40.000 adalah jumlah persediaan akhir tahun yang dihasilkan dari penerapan sistem persediaan perpetual. Selanjutnya, adjustment column atau kolom penyesuaian. Setelah Shiner memastikan semua data penyesuaian pada lembar kerja, ia memastikan kesetaraan kolom penyesuaian. Kemudian, ia memindahkan saldo semua akun ke kolom neraca saldo yang telah disesuaikan. Adjustment entered on the worksheet atau penyesuaian yang dimasukkan pada lembar kerja. Penyesuaian yang dibuat dalam lembar kerja untuk Shiner pada ilustrasi 3C.1. Kita kembali ke awal. Item A sampai dengan G di bawah ini berfungsi sebagai dasar untuk entry. Pada A, penyusunan peralatan sebesar 10% per tahun berdasarkan biaya awal sebesar 67.000. B, penyesuaian piutang tak tertagih sebesar 1/4% dari penjualan.
sebesar 1.400.000. C. Asuransi berakhir pada tahun dengan nominal 360. Yang D. Bunga yang masih harus dibayar atas wesel tagih pada 31 Desember sebesar 800. Yang E. Akun beban sewa berisi sewa sebesar 500 yang dibayar di muka yang berlaku pada tahun depan. Yang F. Pajak bumi dan bangunan yang terutang pada tanggal 31 Desember sebesar 2.000. Yang G. Pajak penghasilan yang harus dibayar diperkirakan sebesar 3.440. Sinar kabinet memindahkan entry penyesuaian ke kolom penyesuaian pada lembar kerja seringkali menandainya dengan huruf. Neraca saldo mencantumkan akun-akun baru yang dihasilkan dari entry penyesuaian seperti yang diilustrasikan pada lembar kerja. Sebagai contoh, pada akun-akun yang tercantum pada baris ke-32 sampai 40 pada ilustrasi 3C.1. Sinar kabinet kemudian menjumlahkan dan menyeimbangkannya ke kolom-kolom penyesuaian. Preparing financial statement from a worksheet. Neraca lajur yang juga dikenal sebagai kertas kerja atau worksheet akuntansi. Neraca lajur adalah lembar kerja akuntansi yang mengumpulkan data dari buku besar untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, seperti laporan laba rugi dan neraca, dengan mengorganisasikan data ke dalam kolom-kolom yang sesuai. Berikut laporan keuangan sinar kabinet pada ilustrasi 3.41, 3.42, dan juga 3.43. Pada ilustrasi 3.41, total net sales sinar kabinet sebesar 400.000, cost of goods sold sebesar 316.000, gross profit on sales-nya sebesar 84.000, dan total sellings and wage expense-nya sebesar 20.000, advertising expense sebesar 10.200, total selling expense-nya sebesar 30.200. Salaries and wage expense-nya sebesar 19.000, depreciation expense sebesar 6.700, property tax expense-nya sebesar 5.300, rent expense sebesar 4.300, bad debt expense-nya sebesar 1.000, telepon and internet expense sebesar 600, insurance expense sebesar 360, total administrative expense sebesar 37.260, dan total selling and administrative expense-nya sebesar 67.460. Dengan total net income-nya sebesar 12.200. Pada ilustrasi 3.42, total return earning-nya pada Januari tanggal 1 sebesar 16.200, net income-nya sebesar 12.200, less dividend-nya sebesar 2.000, dengan total return earning pada 31 Desember sebesar 26.400. Pada ilustrasi 3.43, total asetnya sebesar 145.340, dan total equity and liability-nya sebesar 145.340. Selanjutnya, Global Accounting Insight. Perusahaan harus memiliki sistem akuntansi yang efektif. Setelah skandal akuntansi di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seperti Sanbem, X, Xerox, dan WorldCom, anggota Parlemen Amerika Serikat menuntut jaminan yang lebih tinggi atas kualitas laporan akuntansi. Sejak disahkannya Undang-Undang Sarbanes-Oxley, SOX, perusahaan yang bertransaksi di bursa saham Amerika diwajibkan untuk kembali fokus pada sistem akuntansi untuk memastikan pelaporan yang akurat. Kesamaan US GAAP dan IFRS. Berikut adalah persamaan dan perbedaan utama antara US GAAP IFRS terkait dengan sistem informasi akuntansi.
Kesamaannya, yang pertama, perusahaan internasional menggunakan prosedur dan catatan yang sama untuk melacak data transaksi. Materi di bab 3 ini membahas akun, aturan umum debit dan kredit, serta langkah-langkah dalam proses pencatatan, seperti jurnal, buku besar, dan bagan akun. Sama berdasarkan US, GAAP, dan IFRS. Yang kedua, analisis transaksi yang sama tetapi di bab selanjutnya, terkadang standar yang berbeda dapat mempengaruhi cara transaksi dicatat. Yang ketiga, FASB maupun IASB melebihi definisi dasar yang disediakan dalam buku untuk elemen utama. Laporan keuangan yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Yang terakhir, format neraca saldo yang sama. Tanda mata uang biasanya hanya digunakan dalam neraca saldo laporan keuangan. Hal tersebut juga diterapkan dalam US dan GAAP. Selanjutnya ada perbedaan US GAAP versus IFRS. Yang pertama, aturan akuntansi untuk peristiwa tertentu terkadang berbeda di setiap negaranya. Contohnya, perusahaan Eropa kurang mengandalkan biaya historis dan lebih mengandalkan nilai wajar dibanding perusahaan Amerika. Yang kedua, pengendalian internal. Sistem pengawasan dan keseimbangan yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi penipuan dan kesalahan. Pengendalian internal diwajibkan oleh SOX untuk perusahaan publik Amerika Serikat. Belum sepenuhnya diterapkan secara global. Yang terakhir, dokumen dan audit independen atas pengendalian internal lebih ketat di Amerika. Selanjutnya, isu adopsi IFRS di Amerika Serikat. IFRS telah diadopsi di berbagai bentuk dan lebih dari 120 negara di dunia. Amerika Serikat, salah satu pasar dunia terpenting, belum bergabung. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, SEC, perlu mempertimbangkan satu, apakah IFRS sudah cukup berkembang dan konsisten dalam penerapannya? Dua, apakah IASB cukup independen? Tiga, apakah IFRS ditetapkan untuk kepentingan investor? Empat, isu-isu yang terlibat dalam mendidik investor tentang IFRS. Lima, dampak peralihan ke IFRS pada hukum Amerika Serikat. Enam, dampak terhadap perusahaan seperti perubahan sistem akuntansi, pengaturan kontrak, tata kelola perusahaan, dan litigasi. Dan yang terakhir, isu yang terlibat dalam mendidik akuntan agar dapat menyiapkan laporan berdasarkan IFRS. Selanjutnya, temuan SEC tentang IFRS. Yang pertama, penerapan IFRS tidak merata di seluruh dunia, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai keterbandingan. Yang kedua, terdapat audit dan penegakan IFRS yang tidak merata di seluruh dunia. Tiga, pendanaan dan independensi IASB sebagai penyusun standar internasional masih menjadi tantangan. 4. Biaya penerapan IFRS untuk regulasi, IRS, perbankan, dan regulator. 5. Ada ketidakpastian apakah investor dan pihak lain yang menggunakan laporan keuangan siap menggunakan laporan IFRS. Selanjutnya, konvergensi dan kolaborasi. SEC mendorong pendekatan kolaboratif antara FASB dan IASB dengan fokus pada penyelarasan standar yang berkualitas tinggi. Standar yang berkualitas tinggi untuk mendukung hal ini, forum multilateral seperti ASAF dimanfaatkan dalam wadah masukan global dalam proses penyusunan standar. Meskipun adopsi penuh IFRS ditolak, SEC mengusulkan alternatif berupa mengungkapkan performa IFRS secara opsional bagi perusahaan. Selanjutnya, on the horizon, audit internasional. Akuntansi internasional yang berkualitas tinggi membutuhkan standar akuntansi dan audit yang setara, sejalan dengan konvergensi US, GAAP, dan IFRS. Terdapat upaya global untuk meningkatkan standar audit internasional melalui Dewan Standar Audit Assurance Internasional.
IAASB sebagai badan independen yang menetapkan standar audit, asurans, dan pengendalian mutu secara global. Namun masih belum jelas apakah IAASB akan mengadopsi ketentuan pengendalian internal seperti yang diatur dalam SOX. Perkembangan dapat diikuti di website yang telah tersedia tersebut. Nah, kesimpulan dari materi Accounting Information System atau sistem informasi akuntansi dalam dunia modern, yaitu sistem informasi akuntansi ini bukan hanya sekedar alat pencatat transaksi, tetapi merupakan sebuah rangkaian proses yang terintegrasi, mulai dari pengumpulan, terus pencatatan, pengolahan, hingga penyajian informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan bagi para pengambil keputusan. Melalui sistem ini, organisasi dapat memastikan bahwa setiap data yang masuk telah terjamin akurasinya. Jadi setiap transaksi itu tercatat dengan transparan, serta setiap laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Nah, di era digital saat ini, keberadaan Accounting Information System semakin menjadi krusial. Teknologi memungkinkan data akuntansi tidak hanya disajikan lebih cepat, tetapi juga dengan tingkat keandalan yang tinggi. Hal ini mendukung perusahaan maupun institusi untuk merespon perubahan lingkungan bisnis dengan lebih gesit, mengurangi risiko kesalahan manusia, serta meningkatkan efisiensi operasional. Dengan kata lain, sistem ini tidak hanya membantu bagian akuntansi, tetapi juga memperkuat fondasi manajemen, memperlancar proses audit, hingga mendukung strategi organisasi secara menyeluruh. Lebih dari itu, Accounting Information System juga mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam dunia pendidikan dan profesional, yaitu integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Sebab pada akhirnya informasi yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk kepentingan internal, melainkan juga sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pihak eksternal seperti investor, pemerintah, maupun masyarakat luas. Dengan memahami dan mengimplementasikan sistem ini secara tepat, kita dapat membangun organisasi yang lebih terpercaya, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global. Maka dapat disimpulkan bahwa Accounting Information System bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan strategis yang harus dikelola secara serius agar dapat memberikan nilai tambah yang nyata. Demikian yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan mengenai chapter 3 ini pada kesempatan kali ini. Saya berharap penjelasan yang saya berikan bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat, serta mendukung pemahaman Bapak atau Ibu terhadap topik ini. Saya menyadari masih banyak hal yang bisa didiskusikan lebih lanjut, sehingga saya dan teman-teman saya sangat terbuka untuk pertanyaan, masukan maupun saran dari Bapak dan Ibu. Masukan tersebut tentunya akan sangat membantu saya dan juga teman-teman saya untuk memperdalam pemahaman dan memperbaiki cara penyampaian saya dan teman-teman saya di masa yang mendatang. Terima kasih banyak atas perhatian, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga presentasi ini bisa memberikan nilai positif dan menjadi bahan pertimbangan yang berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.